Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan nasional menuju kawasan wisata Pangandaran terendam banjir akibat luapan Sungai Citanduy. Pengunjung lapas kelas 2A Gunung Sindur ditangkap karena menyelundupkan narkoba dalam makanan. Praktik setoran uang untuk rotasi jabatan di Kabupaten Subang bikin warga heboh. Gagal melaju di jalan menanjak dan menikung, sebuah truk tronton mundur hingga menabrak warung dan truk box air mineral di Jalan Nasional Bandung Cirebon Kabupaten Sumedang Rabu petang. Badan truk yang melintang di jalan membuat arus lalu lintas macet total hingga dialihkan ke tol Cisumdawu. Karena gagal melewati jalan menanjak, truk tronton ini mundur dan menghantam truk box dan warung di Jalan Nasional Bandung Cirebon di kawasan Ciherang, Kabupaten Sumedang, Rabu sore. Kemacetan total sepanjang 2 km tak bisa dihindari karena badan truk melintang di tengah jalan dan menutupi seluruh badan jalan. Menurut saksi mata, sebelum menabrak truk box, truk tronton melaju dari arah Cirebon. Namun saat melintasi tanjakan yang menikung, truk muatan asbes mundur. Truk baru berhenti setelah menabrak sebuah warung hingga warung hancur. Tidak berhenti di situ, truk kembali maju namun malahan menabrak truk box sehingga terperosok ke selokan dan nyaris terguling. Mobil ke arah Bandung, terus masuk gigi, enggak mau oper gigi, enggak masuk gigi, lalu mundur sentang sini. Kenapa itu Pak? Kena warung. Warung. Setelah itu kena gigikan lagi di normal, maju lagi sana. Polisi memperlakukan sistem buka tutup jalan bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk mengurai kemacetan. Sementara kendaraan dari arah Cirebon langsung dialihkan ke tol Cisumdawu. Truk tronton masih dalam penyelidikan apakah remblong atau sebagainya. Tetapi saat ini kami sedang berusaha untuk mengevakuasi agar tidak terjadi kemacetan yang lebih panjang lagi. Untuk sementara harus dialihkan ke tol Cisumdawu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun pengemudi truk tronton jatuh pingsan sehingga dievakuasi ke Rumah Sakit Umar Ferry Kusuma, Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ya, diduga mengalami remblong, sebuah truk menabrak pagar rumah di jalur nasional Limbangan Garut. Sang sopir sempat terjepit badan truk. Sebuah truk tiba-tiba oleng dan menabrak pagar rumah di wilayah Limbangan, Kabupaten Garut. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Nasional Limbangan, penghubung Bandung Tasikmalaya. Kecelakaan ini terjadi akibat truk mengalami remblong, sehingga sang sopir banting setir dan menabrak sebuah rumah. Sopir truk sempat terjepit di belakang kursi. Beruntung, sopir berhasil dievakuasi dengan selamat oleh warga. Jadinya dari arah mobil truk Puso yang mengangkut roti dari arah Bandung menuju Tasik yang diakibatkan oleh remblong. Untungnya tidak ada korban jiwa, tetapi hanya supir yang mengalami luka ringan di bagian kaki. Ini dari arah mana, mau kemana Pak? Dari arah Bandung menuju Tasik. Oke, Pak, kronologinya seperti apa sih Pak? Untuk kronologi remblong, lalu si supir membanting kendaraannya ke bagian kanan. Untuk korban tidak ada, tetapi bagian depan rumah mengalami rusak, menunggu pihak derek. Dan tadi sudah dilaksanakan pengaturan lalu lintas. Kecelakaan ini sempat mengganggu arus lalu lintas. Petugas kepolisian pun sempat melakukan pengalihan arus lalu lintas selama proses evakuasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ratusan botol minuman keras disita dari sebuah gudang saat digerebek petugas Satpol PP Sumedang Kamis dini hari. Gudang miras terbesar di Sumedang ini diduga menyuplai miras ke 4 kecamatan. Petugas Satpol PP Sumedang terpaksa membual paksa gudang yang diduga menyimpan minuman keras.
Dan benar saja, petugas mendapati ratusan botol miras yang masih disimpan rapih dalam kemasan. Gudang miras ini sudah lama diintai petugas sebelum akhirnya digerebek. Gudang ini terletak di Desa Sukasinarasa di Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Pemilik gudang tidak berkutik saat gudang digeledah dan miras diangkut petugas. Petugas menyita sedikitnya 700 botol miras berbagai merek. Miras ini diduga didistribusikan untuk 4 kecamatan di Kabupaten Sumedang. Kita sudah melaksanakan razia, terdapat hampir 700 botol. Kalau jenis-jenisnya sendiri apa? Jenisnya bermacam-macam Pak, bisa dilihat di sini ada whisky, ada jamu juga, semua merek ada. Ini peredarannya dikemanain aja dari Rancakalong ini? Nah, terkait peredaran ini kita di beberapa kecamatan ya, di Pemulihan, Rancakalong, Tanjung Sari sampai Jatinangor. Pemilik gudang untuk sementara dikenakan wajib lapor. Ia diduga telah melanggar aturan Pemda nomor 17 tahun 2003 tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Puluhan siswa SMP Bina Karya di Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke puskesmas karena diduga mengalami keracunan makan bergizi gratis. Mereka mengalami gejala mual, muntah hingga sakit pada ulu hati. Diduga para siswa keracunan menu daging ayam mentega yang sudah basi. Suasana puskesmas Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat mendadak ramai Rabu siang. Pasalnya 20 siswa SMP Bina Karya mengalami keracunan sehingga dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Para siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga merasakan sakit pada bagian ulu hati usai mengonsumsi makan bergizi gratis yang disajikan di sekolah pada hari Selasa 11 November 2025. Sebagian besar siswa sudah diperbolehkan pulang karena kondisi mulai membaik. Namun masih ada 5 siswa yang harus dirawat dan dirujuk ke rumah sakit Cimareme. Diduga kuat mereka mengalami keracunan menu ayam mentega yang sudah basi saat disajikan. 3 masih dalam observasi puskesmas, yang 1 dirujuk ke Rumah Sakit Karisma Cimareme, dan selebihnya sudah pulang dengan perbaikan. Iya. Itu untuk gejalanya sendiri gimana, Bu? Kebanyakan gejalanya ada mual, nyeri ulu hati, sama muntah, gitu ya. Itu sih. Tapi nggak ada kejang-kejang? Nggak ada. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, makanan diduga basi karena terlambat disalurkan ke sekolah. Pihak dapur SPPG beralasan akses satu-satunya jalan ke sekolah sedang diperbaiki sehingga harus memutar arah lebih jauh sebelum sampai ke sekolah. Untuk keracunan hari ini sementara sudah ada, jadi, tapi sudah ditangani ya dari tim medis dari puskesmas Kecamatan Ngamprah. Ya, siswa lagi Pak yang keracunannya atau? Nah, siswa SMP ya, siswa SMP. Ya. Pihak puskesmas telah mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium dan hasilnya akan keluar sepekan ke depan. Kasus keracunan massal makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat merupakan kesekian kalinya terjadi dalam 2 bulan terakhir dengan jumlah korban mencapai total lebih dari 2.000 korban. Keracunan MBG pernah terjadi di daerah Cipongkor, kemudian Ciamplas, Lembang, hingga Cisarua. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, mantan Kepala Dinas Kesehatan Subang dilaporkan ke polisi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena tak terima dituding sebagai perantara penerima uang setoran untuk bupati. Sementara sang bupati membantah adanya praktek uang pelicin dalam rotasi pejabat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Heri Sopandi, mendatangi Mapolres Subang guna melaporkan mantan Kepala Dinas Kesehatan dan seorang oknum wartawan media daring yang menuding dirinya sebagai pejabat penerima uang setoran ratusan juta rupiah dari para kepala dinas di lingkungan Pemkab Subang. Tudingan ini mencuat setelah mantan Kepala Dinas Kesehatan Subang berinisial M tak terima dimutasikan menjadi staf ahli bupati, terlebih dirinya mengaku telah menyetorkan uang senilai ratusan juta rupiah untuk Bupati Subang Reynaldi Putra Andita melalui seorang perantara. Yang kita pernah baik, fitnah dan benar-benar baik mulai ini. Untuk bukti-bukti yang dilampirkan apa aja? Bukti-bukti cukup ya beberapa
media online seperti TikTok, terus kemudian berita-berita dan sebagainya, media sosial. Yang dilaporkan siapa Pak? Inisial M dan H. M dan H 2 orang berarti Pak ya? Ya. Selain melaporkan ex-Kadinkes, Heri Sopandi juga melaporkan salah seorang oknum media daring yang diduga turut serta menyebarluaskan berita tentang uang setoran untuk Bupati Subang. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita akhirnya angkat bicara. Ia membantah dirinya meminta uang setoran ke sejumlah kepala dinas, apalagi melalui perantara seorang pejabat. Makanya Kepala OPD pun sengaja saya hadirkan, biar ditanya sama Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Pernah tidak saya memberatkan Kepala OPD sekali saja? Pak Asda dulu inspektorat, pindah jadi Asda 2. Tanyakan nanti sama Bapak Ibu, pernah tidak saya minta uang? Pak Indri, seumur umur di Pol PP, pindah ke Kadisu, pernah tidak saya minta uang ke Pak Indri? Tanyakan Bapak. Jadi jangan sampai karena sakit hati saya pindahkan, akhirnya memfitnah saya, ngomong ke sana ke sini yang enggak, seolah-olah berstigma bahwa di pemerintah daerah Kabupaten Subang itu masih ada praktik-praktik seperti itu yang padahal sama saya betul-betul sudah dihilangkan, Mbak. Rotasi mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Subang terakhir dilakukan pada 18 Oktober lalu kepada 13 eselon 2 termasuk 4 kepala puskesmas. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.